Amin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 4 Rajab 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir surah-surah mufassal, dan kita sudah sampai pada surat-surat pendek, yaitu pada surat At-Tin. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Meskipun ini bukan dari hadis yang sahih, tetapi boleh dibaca tanpa meyakini bahwa ini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berkata pada surah At-Tin ayat yang pertama. Wat-tini, demi buah tin, waz-zaitun, demi buah zaitun, wa turi, demi gunung Sinin, gunung Sinin atau gunung Sina, wa hadza, demi ini, al-baladi, negeri atau kota, al-amin, yang aman, yaitu kota Mekah. Setelah Allah bersumpah, kemudian Allah mengatakan, laqad, sungguh-sungguh, khalaqna, kami telah ciptakan, al-insana, manusia, fi, pada, ahsani, paling bagusnya, taqwim, pembentukan atau paling bagusnya bentuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat ini Makkiyah, yaitu turunnya sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Sebagaimana biasanya Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, demi tin, demi zaitun. Dan ketika Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya, ini sekaligus menunjukkan bahwa makhluk-makhluk yang disebutkan ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki keistimewaan. Maka buah tin, buah zaitun tidak seperti buah-buah yang lain yang biasa. Manfaatnya banyak, buah tin, buah zaitun. Sehingga buah tin, buah zaitun, meskipun itu tumbuhnya di Arab, tetapi kita orang Indonesia bisa menikmatinya, karena memang manfaatnya banyak sehingga disebarkan ke seluruh dunia. Kita pergi ke toko-toko herbal misalnya, kita beli buah tin, ada, buah zaitun ada, minyak zaitun ada. Apa fadilahnya zaitun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuluz zaita wattahinu bihi." Makanlah zait, yaitu zaitun, dan berminyaklah kalian dengannya. Fa innahu, karena sesungguhnya zaitun itu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi hadis ini menyuruh kita untuk makan buah tin, berminyak dengan buah tin, dengan minyak pohon tin. Jadi dari buahnya itu diperas, kemudian muncul minyaknya. Nah, minyaknya itu digunakan untuk berminyak, baik untuk berminyak pada rambut kita atau pada kulit kita. Ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut berkah oleh Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya berkah pada surah An-Nur ayat 35. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dirri'un tawaqqada min syajaratin mubarakatin zaitunah. Pohon yang berkah, yaitu pohon zaitun. Ini ada dua bacaan ya. Kaukabun durriyyu yuqadu juga boleh. Nah, maka inilah sebabnya kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan juga buah zaitun.
Dan ini tafsir yang terkenal, bahwasanya tin, zaitun itu adalah nama buah-buahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi menafsirkan bahwa at-tin itu adalah Jabalu Dimashq, satu gunung di Damaskus. Adapun zaitun itu adalah Jabalu Baitul Maqdis, satu gunung di Baitul Maqdis. Ini sama-sama tempatnya di Syam ya. Damaskus maupun Baitul Maqdis ini sama-sama di Syam. Tafsir ini tidak begitu terkenal, tetapi boleh dipakai, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya wa turi sinin. Ini adalah tempat, wa hadzal baladil amin, ini juga tempat. Nah, maka kalau ayat 3 adalah tempat, ayat 2 adalah tempat, maka ayat pertama pantasnya juga apa? Tempat. Karena itu sebagian ulama tafsir mengatakan ini Allah bersumpah dengan 3 tempat, di mana 3 tempat ini merupakan tempat pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mengirim nabi-nabi pilihan. 3 nabi besar pembawa syariat besar. Nabi Muhammad SAW membawa syariat Al-Quran, Nabi Musa membawa syariat Taurat, dan Nabi Isa membawa syariat Injil. Dan 3 nabi ini semuanya termasuk ulul azmi. Maka Allah menyebutkan di sini watin wa zaitun, ini adalah Syam, Damaskus atau Baitul Maqdis, di mana Nabi Isa dikirim di sana. Sementara Turi Sinin, Gunung Sinai, ini adalah gunung di mana Allah bicara dengan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pembawa syariat Taurat. Sementara di sini Al-Baladil Amin, sepakat para ulama tafsir mengartikan itu adalah kota Mekkah. Kota Mekkah adalah kotanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tafsiran yang kedua ini tidak ada masalah untuk dipakai, meskipun saya lebih cenderung tafsiran pertama. Kenapa? Pertama, karena at-tin wa zaitun yang dikenal oleh manusia ya adalah buah tin, buah zaitun. Jarang ada yang mengetahui bahwa tin itu adalah nama gunung, zaitun nama gunung. Demikian juga tafsir watin wa zaitun ini adalah tafsiran dari Mujahid, bahwasanya beliau Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, mengatakan yang dimaksud adalah buah tin yang kalian kenal dan juga buah zaitun yang kalian biasa peras itu. Nah, Mujahid siapa dia? Mujahid ini adalah murid nomor 1 Ibnu Abbas dalam masalah tafsir. Ibnu Abbas muridnya banyak ya. Ikrimah muridnya Ibnu Abbas, Mujahid muridnya Ibnu Abbas, banyak sekali. Tetapi yang nomor 1 di antara murid-murid Ibnu Abbas dalam bab tafsir adalah Imam Mujahid ini. Nah, maka ini lebih bagus insyaallah taala tafsiran yang pertama tersebut. Tur artinya gunung, tetapi gunung yang berkah, gunung yang banyak kebaikannya. Adapun gunung yang tidak banyak kebaikannya, yang tidak subur, yang sering meletus misalnya, itu dalam bahasa Arab tidak disebut sebagai tur, tapi disebut sebagai jabal, gunung. Maka setiap jabal itu tidak selalu merupakan tur, tetapi mohon maaf, setiap tur itu berarti adalah jabal, tetapi tidak setiap jabal disebut tur. Kalau ada gunung tetapi kurang berkah, banyak keburukannya, tidak subur, suka meletus dan sebagainya, nah ini disebut jabal saja, tidak disebut tur. Tetapi kalau gunung ini banyak kebaikannya, maka boleh disebut jabal, boleh juga disebut tur. Nah, gunung Sinin ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain dengan istilah yang sedikit berbeda tapi maknanya sama, yaitu pada surah Al-Mu'minun ayat 20. Wa syajaratan takhruju min turi sayna tambutu bid-duhni wa sibghil lil akilin. Satu pohon yang keluar dari gunung Sina atau Saina yang bangkit, yang tumbuh yang menumbuhkan ad-duhn, minyak, wa sibghil lil akilin, juga sebagai lauk bagi orang-orang yang makan. Nah, ini orang sering menyebutnya Sinai, nah, itu karena mungkin bahasa mereka. Tapi kalau bahasa Quran Saina, dan bahasa seperti ini dalam bahasa Arab boleh dibaca dengan 2 bacaan. Boleh dibaca dengan bacaan panjang Saina 6 ketukan, atau dengan bacaan pendek Saina. Sebagaimana misalnya ma atau ma, yasha atau yasha. Ini dalam ilmu qiraah ada 2 bacaan seperti itu. Kemudian Al-Baladil Amin, kota yang aman adalah kota Mekkah. Disebut aman sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lain.
Allah menyebutnya sebagai haraman amina. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah kami telah memberikan tempat kepada mereka, yaitu di tanah haram yang aman, yaitu di kota Mekkah. Nah, maka istilah al-baladil amin ini tidak ada perselisihan pendapat bahwa maksudnya adalah Mekkah. Karena yang dibikin aman oleh Allah, jaminan aman itu adalah Mekkah. Yang lain-lain nggak ada jaminan aman. Maka di masa jahiliyah orang-orang juga menghargai dan menghormati kota Mekkah. Mereka tidak berani membunuh orang di Mekkah. Seorang pembunuh bertemu dengan keluarga korban pembunuhan. Kalau ketemunya di Mekkah tidak bakal diapa-apakan. Karena keluarga korban ini kalau membalas di kota Mekkah khawatir akan kena akibat fatalnya, akan kualat. Sehingga menunggu si pembunuh ini keluar dari Mekkah. Kalau sudah keluar baru kemudian dicegat. Nah, itulah contoh keamanan kota Mekkah di masa jahiliyah maupun di masa Islam sekarang ini. Kemudian setelah itu Allah bersumpah, sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Jadi rupa manusia ini adalah paling bagus di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Coba bandingkan manusia dengan jin, disuruh berdiri bersama, kemudian dilihat mana lebih ganteng. Pasti lebih ganteng manusia. Tidak usah jin lah, jin kan jelek nih, makhluk yang jelek. Binatang-binatang aja nih. Yang dianggap binatang paling cantik apa? Misalnya paling cantik angsa misalnya, atau apa lagi yang cantik, burung merak misalnya. Secantik-cantik binatang suruh berdiri di samping manusia, mana lebih bagus takwim, yang lebih bagus bentuknya, pasti akan lebih bagus bentuk manusia. Ada hewan-hewan yang berdirinya itu adalah 4 kakinya berada di bawah. Nah, kalau kita manusia tidak, tegak tubuhnya, tangannya 2 di atas, kakinya 2 di bawah. Nah, maka berjalan dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Tidak seperti mentok misalnya, megal-megal jelek sekali. Coba kalau manusia dibikin jalannya kayak begitu, coba gimana? Nah, tidak bagus. Maka manusia ini sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling indah. Karena itu sebagian penceramah mengatakan kalau ada yang merasa tidak ganteng, dipersilahkan datang ke kebun binatang. Kemudian suruh membandingkan antara dirinya dengan makhluk seluruh yang ada di kebun binatang. Mana lebih ganteng? Pasti dia lebih ganteng. Sehingga tidak perlu merasa minder. Saya tidak ganteng, saya kalau melamar pasti akan ditolak. Saya tidak cantik, saya tidak akan ada yang melamar saya. Enggak perlu begitu. Manusia itu adalah ahsanut taqwim, rupanya paling bagus, sehingga tidak ada yang lebih bagus daripada manusia. Maka sejelek-jelek manusia tetap lebih bagus daripada binatang. Allah mengatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, menciptakan engkau, menyempurnakan engkau dan menyeimbangkan engkau. Kemudian Allah mengatakan tsumma, kemudian radadnahu, kami mengembalikan manusia asfala safilin, pada paling rendahnya tempat yang paling rendah. Apa yang dimaksud paling rendahnya sesuatu yang rendah? Maksudnya adalah neraka. Maka ini adalah ancaman dari Allah. Semua manusia akan dimasukkan neraka. Semua. Tapi ada pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sebagian ulama tafsir mengatakan asfala safilin ini bukan neraka, tetapi ini adalah usia pikun. Tetapi tafsir ini kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Dan terbukti banyak orang beriman yang pikun. Sehingga kalau diartikan asfala safilin ini adalah pikun, ini tidak tepat. Orang beriman pikun enggak ada masalah. Bahkan para ulama hadis yang awalnya mereka itu hafalannya sangat kuat, setelah tua hafalannya rancu. Rancu itu ya sedikit pikun itu. Itu adalah satu cabang dari kepikunan, artinya pikirannya sudah berubah dari asalnya, dari normalnya. Nah, maka asfala safilin ini adalah menurut Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya, yang benar adalah maksudnya jahannam, neraka jahannam. Lah kenapa jahannam itu disebut paling rendah? Mari kita lihat bagaimana dalamnya neraka jahannam, sehingga pasti jauh-jauh ke bawah sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lau anna hajaron, kalau ada batu mithla sab'i khalifat, yang besarnya seperti 7 onta bunting. Jadi 7 onta bunting dikumpulkan, besarnya batu segitu. Ulqiya an syafiri jahannam, dilempar dari pinggir jahannam. Hawa fiha sab'ina kharifan, dia akan jatuh ke dalam neraka jahannam 70 tahun lamanya. La yablughu qa'raha, belum sampai ke dasar jahannam. Hadis riwayat Hannad. Nah, maka ini menunjukkan bahwa jahannam sangat dalam. Kalau sangat dalam berarti sangat-sangat rendah sekali. Nah, maka pantas kalau Allah mengatakan di sini asfala safilin, sesuatu yang paling rendah dari yang rendah, yaitu neraka. Apakah semua manusia masuk neraka? Iya, asalnya semua manusia harus masuk neraka. Karena apa? Pada maksiat kepada Allah. Tapi Allah memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, maka tidak dimasukkan neraka, tetapi falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak terputus. Jadi surat ini mirip dengan surat wal asr. Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia itu berada dalam kerugian. Rugi gimana? Ya rugi karena amalnya jelek, masuk neraka, rugi. Tapi diperkecualikan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, maka ini menguatkan tafsir bahwasanya asfala safilin itu adalah neraka jahanam. Karena ayat dengan satu dengan yang lainnya itu saling menafsirkan. Kalau disebutkan pada ayat yang lain lafi khusr, masuk neraka, demikian juga pada ayat ini disebutkan asfala safilin, berarti maksudnya adalah masuk neraka. Maka kalau kita ingin tidak mendapatkan ancaman neraka, 2 kunci ini harus kita lakukan, iman, amal soleh. Jadi kewajiban manusia di atas muka bumi ternyata ringkas, Pak, hanya 2 saja. Kewajiban pertama iman, kewajiban kedua amal soleh, selesai. Karena Quran sama hadis itu sebenarnya isinya ya cuma 2 saja. Yang pertama isinya adalah berita, yang kedua isinya adalah hukum, selesai. Berita-berita wajib kita percayai, itulah yang disebut amanu, iman. Kemudian hukum-hukum wajib kita terapkan, itulah yang disebut amilus shalihat. Maka kewajiban manusia cuma 2. Karena isi Quran dan hadis cuma 2 saja. Dari awal sampai akhir perhatikan. Paling kalau enggak cerita atau berita, maka hukum yang harus diterapkan. Selesai, itu saja. Orang-orang yang mau menerapkan Quran dan mempercayai Quran, maka falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak putus. Ini maksudnya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata ghairu mamnun, tidak terputus, ini mengingatkan kita satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang buah-buahan di dalam jannah. Idza naza'a, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul, sesungguhnya seseorang, idza naza'a, apabila memetik, mencabut, thamaratan minal jannah, satu buah dari surga, adat makanaha, kembali ke tempatnya, ukhra, buah yang lain. Diriwayatkan oleh Tabarani dan Bazzar, hanya saja riwayat Bazzar, ida fi makaniha, akan dikembalikan di tempat dia metik tadi, mithlaha, 2 kali lipatnya. Jadi kalau kita petik 1 buah muncul 2, kita petik 2 buah muncul 4, tidak ada habisnya, Pak. Ini hadis riwayat Bazzar, salah satu sanadnya Bazzar adalah rawi-rawinya thiqah. Nah, ini bedanya buah dengan buah surga dengan buah dunia. Perbedaannya minimal 2. Perbedaan pertama, kalau buah dunia diambil semakin habis, buah jannah diambil semakin banyak. Buah dunia, perbedaan kedua, setiap pohon rasanya sama antara satu buah dengan buah yang lain. Artinya kalau kita sudah metik 1 rasanya begitu, paling-paling yang lainnya rasanya begitu. Tapi kalau di dalam jannah, 1 dompolan, ini 1 buah dipetik rasanya berbeda, buah yang kedua kita petik lagi rasanya beda lagi, buah ketiga rasanya beda lagi. Nah, sehingga 1 dompol bisa habis dalam sak degan, Pak. Karena pengen ngerti lagi rasanya apa lagi nih, rasanya apa lagi nih. Mudah-mudahan semua kita merasakan buah jannah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata ini ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Ini mengingatkan juga
kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang istri-istri di dalam jannah, Allah mengatakan walahum, dan bagi mereka di dalam jannah, fiha dalam jannah, azwajun, istri-istri mutahharah yang disucikan. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW bahwa istri di dalam jannah ini adalah mereka orang-orang yang selalunya perawan, tidak pernah menjadi tidak perawan. Kalau sudah dikumpuli oleh suaminya, maka suaminya meninggalkan, maka dia balik jadi perawan lagi. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Yasin, inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni jannah, al-yauma, pada hari ini, yaitu dalam surga, fi syughulin, di dalam kesibukan, fakihun, mereka senang-senang, hum wa azwajuhum, mereka dan istri-istri mereka. Nah, ini muncul pertanyaan, Pak. Di dalam surga kok syughul, kok sibuk? Sibuk apa? Sibuk ibadah, sudah nggak ada ibadah. Sibuk kerja, nggak perlu kerja. Sudah banyak makanan, ngapain kerja? Cari duit nggak perlu, sudah banyak nikmat. Nah, maka para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud sibuk ini adalah sibuk untuk mengumpuli istrinya. Dibikin nggak perawan nggak bisa. Karena begitu bangkit loh, balik meneh. Dikumpuli lagi, bangkit loh, balik lagi. Balik perawan terus. Nah, itulah kondisi surga, ya, ghairu mamnun, tidak putus-putus. Dan tidak ada tua. Tidak ada kemudian istrinya lama-lama jadi tua, kemudian karena istrinya tua cari lagi istri yang kedua, cari mbok enom, enggak ada dalam surga. Nanti ibu-ibu semuanya yang sudah tua-tua masuk surga usianya berapa? 33. 33. Yang mengatakan bukan saya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Thalathin wa Thalathin. Demikian juga mbah-mbah yang sudah tua sekarang ini, mungkin ada yang usianya 70 gitu. Nah, nanti masuk surga panjenengan berubah jadi nom meleh gitu. Yadkhulu ahlul jannah, masuk ahli jannah, al jannah, ke dalam jannah, jurdan murdan ka'annahum mukahhalun, abna'u thalathin wa thalathin. Usianya semuanya 33, rata gitu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini kenapa usia 33? Ini menyebabkan mikir, Pak. Kenapa ya dipilih 33? Sebagian teman saya mengatakan sekarang dia usianya sekitar 35. Dia mengatakan, perasaan saya setelah saya menikah paling dahsyatnya syahwat itu usia 33 katanya. Nah, dia menikah sekitar usia 25, kemudian sekarang sudah usia 35. Nah, dia bilang usia 33 itu kuat-kuatnya itu. Mantap-mantapnya. Wallahu a'lam. Mungkin inilah dipilih oleh Allah usia paling mantap, yaitu usia 33. Karena itu siapa yang sudah usia 33 ke atas, ini pasti akan lama-lama semakin turun kekuatannya. Apalagi 40 ke atas, nih, semakin tua, semakin turun, semakin lemah. Kemudian Allah mengatakan, fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du, setelah itu, biddin, terhadap pembalasan, yaitu hari pembalasan, hari akhirat. Ini pertanyaan bukan kepada Nabi, jadi ka di sini bukan kamu Nabi, tetapi kamu di sini adalah manusia. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau itu mendustakan terhadap balasan dari Allah? Ba'du, setelah itu, yaitu setelah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu ahsanu taqwim, kemudian mengetahui bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itulah yang nanti masuk dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, alaisallahu, bukankah Allah itu biahkami, paling hakim, maksudnya paling adil, al-hakimin, orang-orang yang menghukumi. Artinya, karena Allah itu maha paling adil, sehingga harus terjadi kebangkitan setelah kematian. Kalau Allah tidak mengadakan kebangkitan setelah kematian, berarti Allah tidak adil. Kenapa? Di dunia sering terjadi kezaliman. Kemarin ada 6 orang dibunuh, sampai sekarang tidak ada yang gubris. Ada ustadz muda, usia katanya 28 tahun atau 30 tahun, mati di penjara, kemudian tubuhnya penuh dengan luka-luka, ada menunjukkan dia berpenyakit, padahal mungkin kena obat atau apa, nggak tahu nih, masalahnya masih belum jelas nih. Nah, ini kalau betul itu kezaliman. Dia luka tapi dibiarkan saja, dia berpenyakit tapi dibiarkan saja, tidak diobatkan, akhirnya mati. Ini berarti kan zalim seperti ini. Nah, ini kalau Allah tidak membangkitkan manusia setelah kematian, ini berarti Allah nggak adil.
Karena yang zalim tetap zalim, yang terzalimi tetap terzalimi. Tapi di akhirat Allah ingin membalas. Kamu dulu di dunia kamu dizalimi, kamu dipukul. Nah, sekarang kamu pukul orang yang dulu memukul kamu. Dibalas. Orang mencuri hartanya orang lain, diambil dari dompetnya. Nah, ini zalim namanya. Nah, nanti oleh Allah juga disuruh untuk membalas. Kamu dulu duitnya diambil, sekarang ganti. Nah, di akhirat sudah nggak ada duit, maka yang suruh ngambil pahalanya ditarik. Kamu punya pahala, tarik untuk mengganti dulu, ngambil berapa? 200.000, 100.000. Nah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ini, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu adalah yang paling adil, maka haruslah atau pastilah Allah itu membangkitkan setelah kematian. Maka di sini Allah bertanya, "Fama yukadzibuka ba'du biddin?" Kenapa kamu mendustakan adanya hari pembalasan? Bukankah Allah itu Maha Adil? Kalau Allah Maha Adil, pasti harus ada hari kebangkitan. Kalau tidak ada hari kebangkitan, kasihan mereka-mereka yang terzalimi selama di dunia. Mari kita lihat bagaimana adilnya Allah nanti di akhirat. Rasulullah bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha." Sungguh betul-betul kalian itu akan menyampaikan semua hak kepada pemilik hak masing-masing yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini boleh juga dibaca la tu'addannal huququ. Semua hak akan diberikan kepada pemiliknya masing-masing hari kiamat. Hatta yuqada, sehingga akan dikisoskan, akan dibalaskan lisyatil jalha minasyatil qarna. Kambing yang tidak bertanduk yang dulu ditanduk oleh kambing yang bertanduk. Tantahuha, dia akan ganti menanduknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kambing saja Pak akan dibalas oleh Allah. Ini ada kambing bertetangga dengan kambing yang lain, kemudian tengkar, kemudian satunya berdarah-darah karena nggak punya tanduk, satunya tanduknya lancip. Nah, nanti yang tanduk lancip di akhirat akan berdarah-darah, ganti juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hewan saja begini, padahal hewan tidak punya akal, apalagi manusia. Karena itu manusia kalau mengetahui keadilan Allah seperti ini, dia dizalimi apapun hatinya bisa tenang. Kamu menuduh saya, silahkan tuduh saya, tapi ingat nanti di akhirat kita akan ketemu. Kamu mengatakan saya Syiah, saya enggak Syiah. Kamu nekat mengatakan Syiah, ya nanti bertemu saja di hadapan Allah. Yang benar kamu atau saya. Jadi orang beriman tenang. Kenapa tenang? Tahu bahwasanya Allah akan memberikan hukum yang adil nanti di akhirat. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir secara ringkas untuk surah At-Tin. Dan biasanya orang-orang setelah membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, dia mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini bacaan hadisnya dhaif, tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa ulama tafsir sepakat dibacanya kalimat ini setelah akhir surat At-Tin. Karena itu dibaca nggak ada masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Nabi. Karena hadisnya lemah tadi, hadisnya dhaif. Karena memang Nabi mengajarkan kepada kita untuk tajawub. Tajawub itu ketika Quran bertanya sesuatu kita menjawab, ketika Quran bicara tentang ayat rahmat kita minta rahmat. Misalnya hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Id alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta." Nah, Nabi biasanya kalau membaca surat ini beliau menjawab, "Bala." Betul. Ya, ini kan pertanyaan dari Allah. Alaysa, bukankah Allah itu maha mampu untuk menghidupkan orang-orang mati? Dijawab oleh Nabi, bala. Nah, maka secara umum berarti bahwasanya kalau pertanyaan dari Allah kita baca dalam Quran, kita jawab, nggak ada masalah. Yang ini sahih ini. Adapun yang alaihissallahu biahkamil hakimin, nah ini yang sanadnya dhaif. Taib, selesai sudah tafsir surah At-Tin, alhamdulillah, dalam 30 menit.